warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Silpi Ainur Rohmah dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pernyataan dari dosen pengampu ilmu komunikasi yang bernama Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Nah, pernyataan yang pertama yaitu lambang tidak memiliki makna, tetapi kitalah yang memberikan makna pada lambang tersebut. Memang benar, karena lambang atau simbol adalah sesuatu yang ditunjukkan untuk menunjukkan sesuatu yang lainnya. Karena lambang tidak memiliki makna, maka kitalah yang memberikan makna pada lambang tersebut. Nah, pernyataan itu juga merupakan pemaknaan dari pikiran kita sendiri. Karena apabila kita berbicara dengan seseorang tapi beda pemaknaan dari kalimat tersebut, maka akan susah berkomunikasi atau terjadi miscommunication. Lalu pernyataan yang selanjutnya yaitu seseorang yang memiliki kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam hal agama, suku, budaya, bahasa, ras, tingkat pendidikan yang tinggi, akan membuat seseorang tertarik dan juga akan mengalami kedekatan sehingga akan terjalin komunikasi yang efektif. Karena misalnya orang yang berpendidikan tinggi, mereka akan mudah memilih diksi informasi baik verbal maupun non-verbal. Lalu misalnya juga dalam hal pengetahuan, orang yang kurang pengetahuan pasti akan sulit memahami bahasa atau budaya orang lain karena adanya perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Misalnya, saya yang berbahasa Indonesia, jika kurang pendidikan atau kurang pengetahuan, maka saya akan mengalami kesulitan berbicara dengan orang asing. Tapi, jika saya memiliki pengetahuan yang tinggi, lalu saya berbicara dengan orang asing, pasti akan terjadi komunikasi yang efektif karena terjadi pemahaman yang baik di antara keduanya. Lalu pernyataan yang selanjutnya yaitu gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak dalam menyampaikan pesan itu merupakan gangguan psikologis. Iya, karena gangguan psikologis itu merupakan adanya perbedaan di kepala sang penerima dari pemberi pesan sehingga membuat pesan yang disampaikan oleh komunikator itu seolah-olah tidak diterima atau tidak disetujui oleh sang komunikan. Karena misalnya ya, komunikator sedang berbicara dengan sang komunikan. Lalu komunikator itu membicarakan hal seperti ini, tapi komunikan menangkapnya dengan hal seperti itu. Pasti akan ada perbedaan di antara keduanya dalam memahami hal yang disampaikan oleh komunikator. Karena perbedaan persepsi itu pasti akan juga menghambat komunikasi. Kan hambatan dalam komunikasi itu ada dua. Yang pertama itu hambatan psikologis dan juga hambatan fisik. Hambatan psikologis itu kan contohnya seperti pemikiran dan juga pendapat. Sedangkan hambatan dalam fisik itu seperti adanya gangguan dalam berbicara dan juga gangguan dalam pendengaran. Ya kan bisa diketahui gangguan psikologis itu tadi juga disebutkan karena adanya perbedaan pemikiran. Pasti akan adanya gangguan komunikasi apabila sang komunikator dan juga komunikan itu terdapat perbedaan dalam hal persepsi. Dan pernyataan yang selanjutnya yaitu semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besarlah pupil matanya. Hal ini menunjukkan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Memang benar, karena komunikasi itu bukan hanya tentang komunikasi verbal saja, tetapi juga komunikasi nonverbal. Contoh-contoh komunikasi nonverbal itu seperti tatapan mata, lalu gaya tubuh, misalkan posisi duduk, lalu sentuhan, dan juga lain sebagainya. Nah, tatapan mata itu sangat berperan penting terhadap
dalam komunikasi nonverbal, karena misalnya seperti tatapan mata, lalu kedipan misalnya. Nah, itu bisa juga melambangkan emosi dari diri seseorang. Misalnya ya, seseorang yang bertemu dengan orang yang sangat dihormati atau dengan orang yang disayangi atau orang yang disukai lah, pasti kedipan matanya itu akan cenderung lebih banyak, lalu pupil matanya pasti akan membesar. Nah, tatapan mata juga itu bisa membuat kita mengetahui apakah orang lain itu sedang berbicara jujur atau tidak. Karena orang yang berbicara jujur, tatapan matanya akan normal-normal saja. Tapi orang yang sedang berbicara bohong atau tidak jujur, pasti kebanyakan ya tatapan matanya itu cenderung melihat ke arah lain. Jadi tidak menatap balik orang yang sedang ada di depan matanya. Lalu pernyataan yang selanjutnya yaitu sentuhan yang menandai adanya afeksi atau hubungan yang akrab, menandai cinta keintiman. Ya, memang benar, karena sentuhan itu juga merupakan salah satu komunikasi nonverbal. Sentuhan juga dapat digunakan untuk mengomunikasikan berbagai emosi. Contohnya itu seperti rasa kasih sayang, keakraban, dan juga simpati. Misalnya ya, seorang wanita yang memberikan sentuhan kepada orang lain menandakan bahwa dia sedang memberikan rasa perhatian atau juga kasih sayang kepada orang lain tersebut. Nah, sedangkan pria itu memberikan sentuhan menandakan bahwa dia sedang menegaskan kekuasaan atau juga dia sedang menegaskan kendalinya atas orang lain. Nah, sekian pendapat saya terhadap pernyataan-pernyataan tadi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.